Welcome to Edukarum. Ayo berpetualang bersama Edukarum. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sebenarnya sumber bahasa Indonesia dari bahasa apa sih? Sumber atau akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua franca di Kepulauan Nusantara dan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit di Palembang, prasasti Talangtuo di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, prasasti Karangberahi di Jambi, prasasti Gandang Suli di Jawa Tengah, dan prasasti Bogor di Bogor. Bahasa Melayu juga dipakai pada saat zaman Kerajaan Sriwijaya juga loh. Fungsi bahasa Melayu saat zaman Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa perdagangan terutama di sepanjang pantai. Yang keempat, sebagai bahasa resmi kerajaan. Peresmian nama bahasa Indonesia. Nama bahasa Indonesia mulai diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Apakah kalian masih ingat peristiwa apakah yang terjadi pada saat itu? Yaps, peristiwa yang terjadi pada saat itu ialah Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda berisi 3 butir kebulatan tekad. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jika kalian amati lebih jauh, terdapat perbedaan penggunaan kata dari ketiga pernyataan tersebut, yaitu pada pernyataan pertama dan kedua, kata yang digunakan adalah kata mengaku. Sedangkan pada pernyataan ketiga, kata yang digunakan adalah kata menjunjung. Pernyataan yang pertama adalah pengakuan bahwa pulau-pulau yang bertebaran dan lautan yang menghubungkan pulau-pulau yang merupakan wilayah Republik Indonesia adalah satu kesatuan tumpah darah atau tempat kelahiran yang disebut tanah air Indonesia. Pernyataan yang kedua adalah pengakuan bahwa manusia yang menempati bumi Indonesia juga merupakan satu kesatuan yang disebut bangsa Indonesia. Pada pernyataan yang ketiga tidak merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad atau kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa, tidak seperti misalnya bahasa Sunda. Pada bahasa Sunda terdapat pemilihan kata antara bahasa untuk orang yang lebih tua ataupun bahasa untuk orang yang lebih muda, juga bahasa untuk sesama atau seumuran. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Misalnya, bahasa Melayu sanggup untuk menyaring bahasa asing, bahasa gaul, dan bahasa lain-lain. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.